Selamat pagi, gimana suara jelas? Iya, jelas Pak. Oke, bisa langsung dimulai Pak, Oke, silakan. ya dari data-data yang terbaca juga terlihat tetap euro menjadi pokok perhatian terhadap penurunan euro lebih lanjut disebabkan dari spekulasi untuk stimulus yang akan terjadi ke depannya. Udah berkali-kali sebetulnya Mario Draghi untuk menyatakan bahwa akan memberikan stimulus kemudian bahkan bertindak tegas terhadap sisi moneter, tapi belum juga terjadi. Kelihatannya juga untuk meresap dari penetrasi pasar untuk masuk posisi. Kemudian juga dari pound juga terlihat juga cukup dalam penurunannya. Apabila kita melihat dari efek currency wars yang menginginkan mata uang lemah dalam suatu negara ekspor, ada keanehan yang terjadi yaitu di sisi dolar. Dolar sendiri pada saat ini terus mengalami lonjakan yang cukup berarti, menempati posisi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian hal ini juga menjadi tanda tanya sebetulnya bagi para investor maupun para pelaku pasar bahwa currency war sendiri masih tetap berlaku atau tidak. Tapi kelihatannya masih tetap disebabkan dari faktor-faktor fundamental maupun faktor-faktor pendukung pelemahan mata uang juga masih tetap jelas di sisi eurozone maupun di sisi di pound sterling. Kemudian dari yen sendiri terlihat juga masih tetap sama meskipun pada minggu terakhir terlihat yen yang menguat di dalam kerangka medium untuk tren sendiri masih dalam keadaan drop. Namun untuk jangka panjang terlihat dolar yen masih berindikasi untuk mengadakan penguatan dolarnya mengadakan penguatan kembali dan arti kata yen terjadi pelemahan lebih lanjut. Kemudian data-data untuk hari ini juga terlihat sedikit dari beberapa pers. Pasar belum buka untuk Amerika Serikat, terlihat di jam 14.29 pengumuman terhadap Jerman preliminary CPI teman-teman sendiri terjadi peningkatan di dalam prediksi. Kemudian Spanyol unemployment change juga bagus di sini. Sorry, jelek ya, dari 14,7 menjadi lebih turun lagi menjadi minus 72,0. Kemudian construction PMI yang terjadi di sini masih dalam batasan ekspansi meskipun diforecastkan menurun 0,2% dari 59,4% menjadi 59,2%. Kemudian dari currency lagi terlihat di Australia dollar terhadap US dollar ternyata menyentuh batasan support jangka panjang untuk penurunan di Australia. Nanti kita melihat rebound terjadi di support sendiri untuk Australia dollar terhadap US dollar dengan time frame panjang, kemudian nanti kita kecilkan dengan time frame lebih kecil, ternyata terjadi pullback yang terjadi di Australia dollar terhadap US dollar. Currency war sendiri masih terindikasi terjadi di Australia dollar terhadap US dollar jangka panjang. Kemudian untuk hari ini saya tidak akan membahas lebih dalam mengenai currency, namun saya akan mengulas sedikit mengenai oil. Masalah oil cukup menarik dilihat pada tahun 2015, 2014 kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian diperkirakan dari beberapa analis juga terlihat oil menjadi subjek utama untuk difokuskan untuk perhatian para traders atau pelaku pasar di komoditi. Lihat di sini budget break-even harga oil, artinya anggaran yang dianggarkan dalam suatu negara untuk mencapai untuk menghitung rasio cadangan devisa maupun untuk melihat anggapan asumsi dasar anggaran pembelanja negara mereka. Ada beberapa harga ya dari beberapa negara. Indonesia sekedar informasi masih tetap sama mempunyai patokan harga minyak yaitu sebesar $105 per barrel. Meskipun sekarang harga oil terus menurun sehingga kejadian di premium pada minggu kemarin telah mengalami penurunan. Kemudian kita kembali lagi ke data-data yang terjadi di sini. Ada beberapa data
sebetulnya difokuskan ke Saudi Arabia yang masih tetap menetapkan $106 sebagai patokan harga minyak mereka dengan asumsi rasio cadangan devisa 100%. Namun kenyataannya yang terjadi pada hari ini, harga minyak masih akan tetap turun, sehingga terlihat cadangan devisa juga menurun dengan drastis di Saudi Arabia. Hampir menyentuh harga 50% penurunan di harga minyak, sehingga rasio cadangan devisa juga terlihat juga di Arab Saudi akan berkurang cukup besar, yaitu sebesar 50%. Kemudian di sini yang sangat menderita adalah yang paling tinggi menetapkan patokan harga minyak, terlihat di Libya telah mengalami penurunan yang cukup drastis dari $184 per barrel dengan asumsi rasio cadangan yang cukup besar 164%. Namun masih tertolong dengan produksi untuk oil di sana hanya sekitar 0,9 juta barrel per hari, billion barrel per hari. Kemudian di Arab Saudi masih tetap mempunyai tingkat yang cukup tinggi, yaitu 9,6 juta billion barrel per hari. Kemudian Rusia kita tahu pada tahun 2014 telah mengalami lonjakan terhadap budget yang negatif, sehingga memaksa mereka untuk menaikkan tingkat suku bunga untuk menolong perekonomian mereka. Kemudian tingkat bond juga terlihat cukup drastis untuk terjun di Rusia. Karena Rusia sendiri produksi yang cukup besar dibandingkan dengan Arab Saudi, yaitu 10,3 juta billion barrel per hari. Kemudian penetapan harga minyak juga masih tetap tinggi, sekitar $117.80 per barrel per hari. Sorry, $117.80 untuk harga anggaran mereka untuk break even. Kemudian Norwegia saat ini masih tetap berada menetapkan harga terendah di antara negara-negara pengekspor minyak, yaitu $40 untuk harga minyak. Kemudian produksi yang terlihat di sini cukup besar di Norwegia, yaitu 1,9. Kemudian rasio cadangan masih tetap sama, diperkirakan 13%. Kemudian apabila kita melihat dari kemampuan untuk pembelanjaan GDP per kapita, antara power parity index dari mereka, Norwegia menempati posisi yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara. Kita melihat di sini yang berteriak terhadap pergerakan harga minyak saat ini sudah barang tentu Venezuela ya. Venezuela cukup jauh di sini 6%. Kalau kita bandingkan dengan harga saat ini di angka 52.13, bisa dibayangkan rasio cadangan devisa mereka habis sehingga terjadi gejolak mereka. Memang harga minyak di sana cukup rendah, namun tidak bisa membeli barang karena daya beli yang terjadi di Venezuela juga berkurang jauh. Ini kita melihat ke budget break-even harga oil setiap negara. Kemudian isu utama untuk penurunan harga minyak ini dipicu oleh fracking oil atau yang disebut dengan shale oil. Penemuan dari beberapa tahun ke belakang, 4-5 tahun ke belakang terhadap shale oil atau shale gas yang terjadi dengan produksi yang sangat masif yang terjadi di Amerika Serikat. Di sini kita bisa melihat dari tahun 2011 produksi dari ladang-ladang yang dikelola oleh Eagle Ford, kemudian dari beberapa negara, oleh beberapa company yang mengeksplor terhadap harga shale oil sendiri, terlihat makin lama makin tinggi. Kemudian di sini diperkirakan 2017 akan mencapai peningkatan produksi yang cukup tinggi, sekitar 3.500 barrel per hari. Hal ini juga memicu bahwa minyak yang terjadi di beberapa negara pengekspor yang mempergunakan conventional oil, termasuk Saudi Arabia, kalah jauh. Di Amerika Serikat menghasilkan minyak sebesar diprediksi 982 juta barrel per hari, sangat jauh. Kemudian dari Rusia, dan Rusia sendiri menempati posisi yang cukup rendah dibandingkan dengan beberapa negara. Hal ini yang mengakibatkan kekhawatiran dari Arab Saudi
sebagai negara pengekspor terjadi persaingan yang cukup keras apabila kita melihat di sini volume yang terjadi di produksi minyak sangat besar sehingga mengancam produksi konvensional yang ada di Arab Saudi. Kemudian dari perkiraan event cost yang terjadi di shale oil ternyata dari beberapa ladang minyak yang dikelola oleh beberapa perusahaan dengan rata-rata angka $80, 70 hingga $80 per barrel. Hingga harga hari ini mereka berusaha, Arab Saudi atau OPEC berusaha tetap tidak meningkatkan produksi dengan harapan persaingan ini akan terus terjadi. Pada harga 52.11 ini merupakan harga yang sedikit banyak mempengaruhi kemampuan untuk produksi shale tertekan. Kemudian kita melihat di sini, ya, secara gamblang di sini, angka-angka 46, kemudian 84, harga tertinggi yaitu 84, kemudian harga terendah yaitu $46 untuk produksi harga oil sendiri. Kiranya menjadikan patokan kita untuk penurunan harga oil saat ini. Sekarang di 52.12, kemudian di sini Eagle Ford, tadi volume ladang-ladang dikuasai oleh Eagle Ford sendiri sangat banyak, sehingga alasan bahwa 46.10 maupun 46.5 menjadi target untuk penurunan harga oil lebih lanjut. Karena kan harga terendah yang terjadi yaitu di $46 per barrel. Jadi target kita untuk sementara waktu ke angka 46. Meskipun ada ancaman sendiri pada tahun 2008, kemarin telah menyentuh ke angka $33 per barrel. Kemudian kita melihat di sini menjadikan support pertama di 46, kedua di 33.62. Kemudian dari perkiraan saya pribadi hari ini bahwa harga oil akan terus berlanjut ke angka 46 hingga ke 33 sebelum menyentuh angka 33. Kemudian hal ini juga bisa mempengaruhi kebijakan dari Amerika Serikat sebagai pengguna oil terbesar juga terlihat sedikit banyak terpengaruh dengan produksi. Kemudian juga kita melihat dari beberapa company atau firma yaitu Conoco maupun di yang lainnya, Exxon dan lain-lain, terlihat pada anggaran untuk tahun 2015 kebanyakan dipotong sebesar 20% untuk pembiayaan produksi mereka, sehingga terjadi kekhawatiran juga di sisi company oil. Demikian Bu Sundari sekilas mengenai pergerakan harga oil yang terlihat di sini masih akan terus turun ke depan. Iya, Pak Dwi. Kalau dilihat ya, tadi dibahas mengenai US shale oil, di mana produksinya dilakukan secara masif dan diprediksi akan terus naik ya sampai dengan tahun 2017. Tapi untuk beberapa negara, harga untuk budget 2015 justru masih sekitar 80%-an budgetnya di atas $80 ya per barrel. Dan kalau kita lihat untuk di awal perdagangan tahun 2015 ini masih sama dengan akhir 2014 di mana harga minyaknya masih terus melemah. Nanti mungkin akan bisa dibahas ya Pak secara teknikal untuk jangka waktu dekat untuk oil ini bagaimana. Ya silakan Pak. Ya, saya maksud tadi budget ya, bukan cost untuk produksi oil, budget. Jadi Iya, budget untuk anggapan dasar pembelian ya. asumsi, ya, asumsi untuk penghitungan pembelanjaan mereka untuk harga oil. Iya. Jadi kita Berarti mereka sekarang ya belum berubah. expect-nya masih ini ya, rata-rata masih di atas $80 sekitar segitu. Iya, sekitar segitu. Iya. Saya belum punya data yang terbaru ini. Saya lihat data bulan November ya, kemarin. Oh, oke. Oke, kita lanjutkan. Silakan, Pak. Kita lihat Bu Sundari. Masih belum terlihat. Belum, Pak. Sudah terlihat? Belum.
Oke, sudah Pak. Nah, ini yang saya maksud. Pergerakan harga oil, kalau kita sentuh ke angka 46 sebagai patokan, ya, 46 deh, di situ ya. Kalau dia ingin menyaingi dari sell oil yang terjadi di Amerika Serikat, dia di situ. Kira-kira pergerakannya sedikit lagi, sekitar 4 dolar ya, 4, ya sekitar 5 dolaran ke bawah, berusaha untuk menyaingi pergerakan dari sell oil. Kita tahu bahwa sell oil sendiri merupakan sumur-sumur kecil yang terjadi di Amerika Serikat yang mempunyai ongkos produksi yang kecil juga sebetulnya, tetapi juga mempunyai umur antara 3 sampai 5 tahun akan habis. Namun cukup banyak sehingga ongkos produksi yang dikeluarkan sebetulnya kecil namun banyak, sehingga juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Harga ekonomis yang terjadi di sell oil sendiri kalau tetap berada di bawah angka 46, saya rasa tidak akan bertahan. Demikian skenario yang terjadi di oil konvensional maupun terjadi di sell oil dari Arab Saudi, yang menginginkan tetap menggunakan konvensional oil sehingga target untuk matinya produksi di sell oil tercapai. Namun saya kira bukan akan mati, tapi akan tetap tidur pada suatu saat pada harga meningkat kembali di atas harga tersebut. Kemungkinan isu terhadap oil ini akan terus berlanjut sehingga terulang kembali cerita masa kini. Kemudian kita melihat dari krisis 2008, lihat di sini juga ke harga 33.62 menjadi target yang cukup dikhawatirkan untuk pengekspor minyak, baik dalam konvensional maupun yang non konvensional. Saya rasa target support di sini akan berusaha dinaikkan ya, sehingga dijauhi ya di angka 33 sehingga terjadi kenaikan kembali. Saya kira yang paling masuk akal adalah di angka 46 dolar per barrel untuk pergerakan harga oil, jangka menengah maupun panjang saat ini. Kemudian dari fundamental di Amerika Serikat sendiri, manufaktur terlihat masih dalam keadaan belakang. Dari beberapa analis melihat akan diadakan perubahan tingkat suku bunga lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya yang berkisar antara 13 bulan. Namun saat ini beberapa analis menyatakan 8 bulan sudah cukup untuk menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian langsung ke teknikal lanjutan di emas. Emas masih terlihat stabil di angka hari ini. Kemudian di sini juga tren yang terjadi belum cukup jelas dengan chart 4 jam, masih dalam keadaan stagnasi. 4 jam ya, kita melihat data-data 4 jam. Angka 1210.94 hingga ke angka harga terendah, yaitu di sini. 116.95 jadi patokan untuk pergerakan harga emas. Cukup tinggi sebetulnya range yang terjadi untuk mingguan kemarin, namun apabila melihat pola yang terjadi di technical, pola yang terjadi di chart sendiri masih dalam keadaan stagnan untuk pergerakan harga emas. Kemudian di forex, saya mengamati langsung untuk keadaan Australia dollar dan US dollar, terlihat juga cukup jelas ya bahwa pergerakan harga Australia dollar dan US dollar menyentuh harga terendah yang terjadi di 0.80529 yang merupakan angka
tahun 2009 terjadi di Australia dolar terhadap US dollar. Kemudian terlihat di sini di angka 0.8529 ya, sekitar segitu. Kita kecilkan untuk time frame untuk melihat pergerakan yang terjadi dengan scope terkecil. Nah, ini terjadi pullback. Ya, pullback untuk mingguan, pullback untuk mingguan, hari 4 jam kedua untuk hari ini sedang berjalan. Angka tertinggi yang terjadi di 0.8088, kemudian untuk jangka pendek cukup jelas terlihat pullback-nya, yaitu di sini. Tail yang lebih besar daripada main body, kemudian head yang terjadi juga cukup kecil, indikasi untuk uptrend terlihat ditambah dengan keadaan bullish candle setelah terjadinya pin bar yang terjadi menyentuh harga support. Kemudian saat ini harga terus nanjak, kemudian kita jadi patokan untuk harga resisten lanjutan di 0.8104. Kemudian harga terendah juga kita batasi di 0.80655 untuk jangka pendek, sehingga transaksi range yang terjadi untuk jangka pendek 1 jam berkisar di angka 388 pips. Pergerakan harga hari ini untuk jangka pendek bisa mengambil posisi buy, kemudian untuk jangka panjang masih tetap mengambil posisi untuk posisi short sell. Kemudian di pound sterling terlihat pound sterling masih merespon terhadap harga support yang terjadi di sini. Jangka panjang masih terhadap di 1.509, kemudian harga terendah untuk range spasi atau wilayah area 1.47. Kemudian terlihat dari fundamental dalam keadaan negatif, kemudian direspon negatif juga di pergerakan harga di pound sterling monthly. Kemudian di wilayah 1 hari terlihat juga open gap yang terjadi untuk hari ini. Meskipun kembali lagi terjadi pullback untuk time frame jangka pendek, namun terlihat di sini dominasi untuk bearish candle terlihat cukup jelas, sehingga kemungkinan untuk turun masih akan terus berlanjut di 1.513. Kemudian di euro terlihat cukup gampang melihat tren untuk fundamental dalam keadaan drop terus, kemudian teknikal juga masih dalam keadaan drop. Saya kira cukup menarik untuk transaksi di euro dolar terhadap US dollar dikarenakan fundamental yang terus mendukung keadaan penurunan di euro. Kemudian juga harga teknikal juga masih terus menembuskan 261.8, sehingga pengambilan kesempatan untuk euro saya rasa untuk minggu ini masih tetap sama, meskipun ada goncangan terjadi sedikit di fundamental Jerman. Namun untuk jangka panjang terlihat euro masih mengancam untuk mengalami penurunan lebih lanjut, dikarenakan juga pernyataan dari Draghi juga masih terus menekan pergerakan harga euro. Kemudian yang lainnya di dolar yen. Nah, ini yang saya maksud pergerakan dolar yen, meskipun dalam keadaan jangka panjang cukup melemah di yen, artinya menguat di dolar, namun jangka pendek terlihat berkebalikan untuk 1 jam mengalami penurunan. Kemudian hal ini juga kita bisa mengambil kesempatan untuk pengambilan posisi buy untuk jangka panjang saat ini. Kemudian untuk COPY dengan range sekitar 900 poin di Monex Trader, pengambilan posisi short maupun buy masih dimungkinkan dikarenakan range yang cukup sempit. Kemudian tidak ada berita untuk intervensi keadaan di dolar yen, sehingga saya rasa range ini cukup membantu kita untuk melihat risiko yang cukup rendah pergerakan di dolar yen. Demikian Bu Sundari, beberapa ulasan yang terjadi untuk market review pada Senin kali ini pada awal tahun 2015. Saya rasa cukup sekian. Silakan disimpulkan, Bu. Oke, sebelumnya bisa lihat untuk Euro GBP, Pak. Oke, Euro GBP ya? Iya. Nah, itu sudah terlihat. Saya membatasi untuk pergerakan di Euro GBP sendiri range yang terjadi sekitar 60 hingga 80, 600 hingga 800 poin per hari. Pergerakannya juga terlihat untuk pergerakan pada
minggu lalu juga sideways cukup tinggi di sini. Kita melihat di sini, melihat ke 1062 poin yang terjadi di sini. Kemudian saat ini dominasi untuk pergerakan euro masih cukup terlihat untuk tren turun dibandingkan dengan pound sterling. Nah, itu dia. Dikarenakan telah terbentuk resisten yang cukup jelas di sini di angka kisaran di 0.784. Kemudian harga yang terjadi pada 4 jam terakhir, penguatan di euro terlihat cukup berat. Saya kira pengambilan kesempatan untuk penurunan kembali, kita mengambil posisi di 0.779 untuk posisi short. Oke. Terima kasih Pak Dwi. Tadi setelah dijelaskan untuk berita-berita mengenai mata uang masih dipengaruhi oleh dolar ya, dolar masih tetap menguat, kemudian juga dari euro dan Aussie masih mengalami penurunan, terutama untuk euro dari mulai fundamentalnya juga mendukung untuk penurunan lebih lanjut ya. Sementara dari commodity oil juga masih terus mengalami penurunan dengan target time frame bulanan itu di 46 dolar ya Pak ya. Oke, sementara untuk data yang keluar besok, impact-nya cukup besar terhadap pergerakan mata uang. Ada trade balance Australia, di mana data yang diprediksi adalah minus 1,59 billion, dari sebelumnya minus 1,32 billion. Kemudian juga ada ISM non-manufacturing untuk Amerika ya, non-manufacturing MI, di mana data yang akan diprediksi adalah 58.2 dari sebelumnya 59.3. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada Pak Dwi yang telah memberikan informasi secara detail ya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semua informasi yang terdapat pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menjadikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Oke. Kita tutup morning briefing hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.